Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video Q.6 saya akan menjelaskan efek foto listrik. Di tahun 1923 diamati sinar X yang dihamburkan oleh bahan, dan uniknya panjang gelombang terhambur itu berbeda dari panjang gelombang sinar X datang. Nah, jika ini kemudian diinterpretasi secara mikro, maka sinar X mengenai elektron yang dianggap diam, kemudian elektron terpental, dan sinar X terhambur. Nah, ini adalah gambaran dari hamburan ke segala arah. Nah, selanjutnya relatif terhadap garis arah sinar X datang, itu ke atas berlawanan dengan jarum jam, itu ditentukan sudut hambur theta, ya. Nah, disitulah detektor itu diletakkan seperti gambar ini, ya. Nah, jadi inilah skema eksperimen hamburan sinar X, ya. Nah, hasilnya itu digambarkan dalam kurva, diperoleh kurva seperti ini. Jadi ada perubahan intensitas pada sudut hambur, ya, dan juga ada panjang gelombang yang berbeda. Dan secara umum panjang gelombang sinar X terhambur itu lebih besar daripada sinar X datang, ya. Nah, tentu untuk menjelaskan kita menggunakan fisika klasik yang ada pada saat itu, yaitu mekanika Newtonian dan medan Maxwell. Nah, tetapi karena kita berbicara sinar X, ya, yang tidak lain adalah gelombang elektromagnetik, maka dalam menganalisanya kita menggunakan persamaan Maxwell. Dan kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik, ya, mempunyai panjang gelombang lambda, dan kuantitas fisis utamanya itu adalah intensitas yang bergantung pada kuat medan kuadrat, ya, baik medan listrik maupun medan magnet. Dan menurut elektrodinamika klasik, ya, jika gelombang elektromagnetik datang kemudian melalui celah, maka akan dipancarkan ke segala arah, ya, tetapi panjang gelombangnya tidak berubah. Itu artinya classical electrodynamic itu tidak dapat menjelaskan fenomena hamburan sinar X, ya. Nah, fenomena ini kemudian diusahakan dijelaskan oleh Compton, fisikawan Amerika pada tahun 1923, ya. Nah, Compton melihat rumusan yang telah ada sebelumnya, pertama dari Planck yang mengkuantisasi radiasi dalam energi yang terpaket sebesar Hanu. Nah, kemudian gagasan paket gelombang ini dipinjam oleh Einstein untuk menjelaskan efek fotolistrik, ya, bahwa cahaya itu menumpuk. Dan pada saat itu pula Einstein telah merilis teori relativitas khususnya dengan hubungan energi, momentum, dan massa yang cukup populer. Nah, jika massa nol, yaitu massa diam M0 itu nol, maka hubungan energi dan momentumnya diberikan oleh bentuk ini. Nah, jika kemudian kita sandingkan dengan energi Planck, maka kita dapatkan hubungan ini. Nah, dari sini kemudian Compton mengajukan hubungan, ya, momentum terhadap panjang gelombang seperti ini. Artinya cahaya atau sinar X, ya, sebagai gelombang elektromagnetik sekarang mempunyai momentum meskipun
tidak bermassa. Ya, momentumnya sebesar tetapan Planck dibagi panjang gelombang. Nah, selanjutnya dengan momentum ini ya itu diterapkan ya untuk menjelaskan hamburan ini dengan menerapkan momentum itu dalam teori Newtonian ya, yaitu kekekalan momentum dan kekekalan energi. Nah, mari kita lihat detail penjelasannya. Nah, dari gambar ini kita bisa bagi ya. Pertama, sebelah kiri itu menggambarkan situasi sebelum hamburan, sebelah kanan setelah hamburan ya. Nah, kuantitasnya adalah cahaya datang yang di sebelah kiri dan elektron diam. Sedangkan di sebelah kanan itu cahaya terhambur dan elektron terpental. Nah, cahaya datang itu mempunyai energi seperti ini ya, karena masanya nol dan momentumnya adalah P. Nah, sedangkan elektron diam itu mempunyai energi diam Einsteinian ya, dan momentumnya nol. Nah, sedangkan cahaya terhambur itu diberi indeks S scattered gitu ya, jadi cahaya terhambur. Nah, kemudian momentumnya adalah PS. Ya. Nah, elektron mempunyai energi diam ditambah K. Ya, K ini kita anggap bentuknya masih sangat umum, tapi yang jelas bukan energi diamnya. Ya. Nah, kemudian momentumnya adalah PE. Nah, selanjutnya kita terapkan kekekalan momentum. Nah, dari kuantitas-kuantitas yang ada ini, ya, momentumnya ada dua, yaitu arah horizontal diberi oleh hubungan ini, kemudian arah vertikalnya karena momentum datang yaitu dari sinar X datang ya tidak ada arah vertikalnya sehingga kemudian hubungannya seperti ini ya, yaitu proyeksi vertikal cahaya terhambur dan sinar X terhambur dan elektron terpental ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kekekalan energi. Nah, energinya seperti ini ya. Nah, kita lihat ada suku yang sama yaitu energi diam M0 C kuadrat. Karena itu persamaan ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, dan kita peroleh bahwa K ya, bisa dinyatakan sebagai selisih dari energi cahaya datang ya dikurangi energi bukan cahaya ya, sinar X. Karena sinar X ini kan invisible ya, kemudian sinar terhambur itu. Jadi dalam frekuensi maupun dalam momentum. Nah, itu. Nah, selanjutnya jika persamaan tadi itu kita olah lebih lanjut, misalkan persamaan 1A kita nyatakan dalam bentuk ini dan kemudian kita kuadratkan, maka kita punya hubungan ini. Sedangkan persamaan 1B tadi itu kita kuadratkan, kita peroleh bentuk ini, dan jika dua persamaan ini kemudian kita jumlahkan, ruas kiri tambah ruas kiri, ruas kanan tambah ruas kanan, ya, maka bentuknya menjadi sederhana tanpa kosinus kuadrat baik theta maupun pi, ya. Nah, itu. Nah, kemudian energi elektron, ya, energi elektronnya yang bergerak tadi itu adalah seperti ini. Jadi energi diam ditambah K. Kalau ini kita kuadratkan, kita punya bentuk seperti ini. Tetapi di satu sisi, rumusan relativistik Einstein, ya, EE kuadratnya itu adalah sama dengan ini. Nah, karena itu jika dua persamaan terakhir ini kita samakan dan kemudian kita sederhanakan, maka kita mempunyai bentuk seperti ini, dan lebih sederhana lagi ya jika kemudian ini dibagi C kuadrat. Nah, itu ya. Nah, jika bentuk K
ya, dan juga bentuk PE kuadrat tadi kemudian kita substitusi ke persamaan 8, maka kita dapat persamaan yang panjang ini, ya. Nah, ruas kiri suku pertamanya jika kita kuadratkan ada suku P kuadrat, ada suku PS kuadrat yang saling yang bisa ditiadakan, ya, karena itu ada di suku ruas kiri maupun ruas kanan sehingga bentuknya menjadi sederhana seperti ini, dan kemudian kita bagi dengan negatif 2PS atau ya PS-nya kita geser dulu, ya, dan kemudian kita bagi, maka kita peroleh, ya, hubungan seperti ini. Dan selanjutnya kita terapkan usulan dari Compton tentang momentum sinar X, ya. Nah, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ruas kirinya itu adalah selisih panjang gelombang, ya. Kemudian kita definisikan lambda C, ya, itu dan lambda C ini disebut sebagai panjang gelombang Compton yang nilainya 0,024 angstrom, ya. Nah, jadi rumusan Compton tadi bisa menjelaskan secara akurat hasil eksperimen, ya. Hasil eksperimen itu bisa dijelaskan. Nah, di akhir tahun yang sama, ya, dua fisikawan, Walter Bode dan Charles Thomson Rees Wilson, itu mengamati elektron yang terpental. Sedangkan 2 tahun kemudian, 1925, Hans Geiger dan Walter Wilhelm Bode itu mengamati sinar X yang terhambur dan elektron yang terpental itu secara bersamaan atau simultan. Nah, itulah sukses rumusan Compton yang kemudian tahun 1927 dianugerahi hadiah Nobel, tetapi tidak sendirian, melainkan bersamaan dengan Charles Thomson Rees Wilson, ya, untuk subjek yang berbeda dari yang telah dilakukan oleh Compton. Nah, hamburan Compton ini menjadi salah satu pilar dari teori kuantum. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TQ.7, yaitu tentang sifat gelombang dari materi. Salam.